Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sintesis Semen Skala Industri. Baiklah, kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama Azizah Munita, Astefina Seli, Fatina Rahmi, Rizkika Salsabila, Riri Triutami, dan Sintai Kaputri. Pendahuluan. Judul video pada percobaan ini yaitu pembuatan semen skala industri dengan template upload di YouTube dan uploadernya Ainun Amaliah. Tanggal upload video yaitu 30 Januari 2013. Topik-topik yang dibahas pada percobaan ini yaitu yang pertama tujuan, yang kedua teori dasar, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur kerja, yang kelima pembahasan, keenam kesimpulan, dan ketujuh jawaban pertanyaan. Selanjutnya tujuan akan dijelaskan oleh Rizkika Salsabila. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tujuan dari video pembuatan semen. Tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui proses pembuatan semen. Kedua, mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan semen. Ketiga, mengetahui mutu atau kualitas dari semen tersebut. Saya akan menyampaikan semen itu berasal dari cementum yang berarti bahan perekat yang mampu mempersatukan atau mengikatkan bahan-bahan menjadi padat dalam satu kesatuan yang kokoh gitu. Dalam pengertian yang luas, cementum adalah suatu material plastis yang memberikan sifat dekat antara bahan-bahan konstruksi bangunan. Definisi atau pengertian semen adalah suatu campuran senyawa kimia yang bersifat hidrolis, artinya jika dicampurkan dengan air dalam jumlah tertentu akan mengikat bahan-bahan lain menjadi satu kesatuan massa yang dapat memadat dan mengeras. Adapun secara umum dapat didefinisikan sebagai bahan perekat yang mampu merekatkan bagian-bagian benda padat menjadi bentuk kuat, tampak kompak dan keras. Sejarah semen ini dimulai dari Mesir pada 500 tahun sebelum Masehi yang sebagai pengisi ruang kosong di antara celah-celah tumpukan batu pada pembuatan piramida. Semen dibuat dari kalinasi gipsum yang tidak murni. Kedua bangsa Yunani juga membuat semen dengan cara mengambil tanah vulkanik dari pulau Santoris atau Santoris semen. Yang ketiga, bangsa Romawi mengambil material vulkanik di pegunungan Vesuvius, Pozzolana semen. Terus sejarah semen juga menurut John Smeaton, Inggris, tahun 1756, yaitu batu kapur lunak yang tidak murni yang mengandung tanah liat merupakan bahan pembuatan semen hidrolis yang baik, yaitu kapus hidrolis. Kedua, menurut Louis Vicat 1817, untuk membuat kapur hidrolis dengan cara menyampurkan tanah liat dengan batu kapur pada perbandingan tertentu kemudian dibakar, atau dalam istilahnya artificial semen. Yang ketiga, James Frost tahun 1811 membuat frost semen dengan cara Vicat. Selanjutnya, Joseph Aspadin dari Inggris tahun 1824 membuat semen dari kalsinasi campuran batu kapur dengan tanah liat yang telah dihaluskan, digiling dan dibakar menjadi lelehan dalam tungku, sehingga terjadi penguraian batu kapur CaCO3 menjadi batu tohor atau CaO dengan karbon dioksida CO2. Batuan kapur tohor CaO lalu bereaksi dengan klinker, kemudian digiling sampai menjadi tepung yang kemudian dikenal dengan Portland. Klinker ini adalah gabungan komponen produk semen sebelum ditambah dengan bahan lain. Adapun jenis-jenis semen, yang pertama Portland semen, yang bisa kita lihat yang terdiri dari
tipe 1 yaitu Ordinary Portland Cement, tipe 2 Moderate Head Portland Cement, tipe 3 High Early Strength Portland Cement, yang keempat tipenya Low Head Portland Cement, yang kelima tipe 5 Sulfato Resistant Portland Cement. Seterusnya semen putih, semen sumur minyak, semen mansonite, semen berwarna, dan semen cat. Jenis-jenis semen non Portland terdiri dari semen alam, semen alumina tinggi atau high alumina semen, semen Portland pozzolan, semen sorel, Portland base furnace slag semen. Adapun komposisi semen ini adalah nama kimianya yaitu yang pertama trikalsium silikat dengan rumus kimia 3CaO SiO2 yang menjadi notasi shortennya itu adalah C3S dengan massa 50-70%. Selanjutnya di kalsium silikat rumus kimianya yaitu 2CaO SiO2, notation shortennya yaitu C2S dengan massa 15-30%. Selanjutnya trikalsium aluminat dengan rumus kimianya yaitu 3CaO Al2O3 dengan notasi shortennya yaitu C3A, massanya yaitu 5-10%. Dari tabel ini kita lihat semakin ke bawah massanya semakin sedikit persentasenya. Yang terbanyak adalah trikalsium silikat dan yang tersedikit adalah kalsium sulfat dihidrat dengan massa persennya hanya 5%. Adapun Portland Cement adalah Portland hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker atau silikat kalsium bersama bahan tambahan. Biasanya adalah gipsum. Sifat-sifat semen Portland yaitu yang pertama hidrasi semen, setting, dan hardening. Yang selanjutnya bersifat panas hidrasi, mengalami penyusutan dan kelembapan. Adapun pengertiannya, penjelasannya yang pertama hidrasi semen itu adalah reaksi antara komponen-komponen semen dengan air. Selanjutnya yang kelima itu untuk kelembapan semen itu terjadi karena semen menyerap uap air dari karbon dioksida dalam jumlah yang cukup banyak sehingga terjadi penggumpalan. Dan semen yang menggumpal kualitasnya akan menurun karena bertambahnya loss on ignition atau LOI dengan menurunnya spesifik gravity sehingga kekuatan semen menurun. Waktu pengangkatan dan pengerasan makin lama dan terjadinya fall set. Adapun loss on ignition atau hilang pijar LOI dipersyaratkan untuk mencegah adanya mineral-mineral yang terurai pada saat pemijaran dan di mana proses ini dapat menimbulkan kerusakan pada batu setelah beberapa tahun. Dan spesifik gravity-nya yaitu pengontrolan spesifik gravity digunakan untuk mengetahui kesempurnaan pembakaran klinker, juga apakah klinker ini tercampur dengan impurities. Untuk falsetnya yaitu proses yang terjadi bila adonan mengeras dalam waktu singkat dapat dihindari dengan melindungi semen dari pengaruh udara luar. Jadi alkali karbonatnya tidak terbentuk dalam semen. Untuk tipe 1 Ordinary Portland Cement adalah semen Portland yang dipakai untuk segala macam konstruksi dan tidak diperlukan sifat-sifat khusus. Yang mana tipe 1 ini mengandung 5% MgO dan 2,5% sampai 3% SO3. Sifat-sifat semen tipe 1 Ordinary Portland Cement ini adalah berada antara sifat moderate head dan high early strength Portland Cement.
Untuk tipe 2 moderate head Portland semen Portland yang digunakan untuk konstruksi memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi yang sedang, biasanya di daerah pelabuhan dan bangunan sekitar pantai. Terdiri dari 20% SiO2, 6% Al2O3, 6% Fe2O3, dan 6% MgO, serta 8% C3A. Semen tipe ini lebih banyak mengandung C2S dan mengandung lebih sedikit C3A dibandingkan dengan semen tipe 1. Untuk tipe 3-nya yaitu High Early Strength Portland Cement. Tipe ini mempunyai kandungan C3S lebih tinggi dibandingkan tipe lainnya sehingga lebih cepat mengeras dan cepat mengeluarkan panas. Tersusun atas 6% MgO, 3,5-4,5% Al2O3, 35% C3S, 40% C2S, dan 15% C3A. Digunakan untuk membangun gedung-gedung besar, pondasi, dan pembetonan pada udara dingin yang memerlukan kekuatan awal yang tinggi. Keempat, tipe 4-nya yaitu Low Height Portland Cement. Digunakan untuk bangunan dengan panas semen hidrasi rendah, misalnya pada bangunan beton yang besar dan tebal, untuk mencegah keretakan. Kandungan C3S dan C3A lebih rendah daripada pengeluaran kalornya lebih rendah, tersusun atas 6,5 MgO dan 2,3% SO3 dan 7% C3A. Tipe 5-nya yaitu Sulfato Resistant Portland Cement, yang mana semen Portlandnya itu mempunyai kekuatan tinggi terhadap sulfur dan memiliki kandungan C3A lebih rendah dibandingkan tipe lainnya, tersusun atas 6% MgO, 2,3% SO3 dan 5% C3A. Semen tipe ini digunakan untuk bangunan di daerah yang kandungan sulfatnya tinggi, contohnya di pelabuhan, di terowongan, di pengeboran di laut, dan di bangunan pada musim panas. Semen tidak hanya dalam bentuk berwarna abu-abu, tetapi juga ada semen yang berbentuk tepung putih itu, yang dinamakan dengan semen putih. Semen yang dibuat dengan bahan baku batu kapur yang mengandung oksida besi dan oksida magnesia yang rendah. Semen ini mengandung 24,2% SiO2, 4,2% Al2O3, 0,3% Fe2O3, dan 65,8% CaO3, serta 1,1% MgO dan 0,02% Mn2O3. Semen ini digunakan untuk arsitektur dan dekorasi bangunan. Dan semen juga ada khusus untuk sumur minyak, yaitu di mana semen Portland yang dicampur dengan bahan retarder khusus seperti lignin, asam borat, kasein, asam hidroksida organik, yang mana fungsi semen sumur minyak ini fungsi retarder untuk memperlambat waktu pengerasan semen sehingga adukan semen dapat dipompakan ke dalam sumur minyak atau gas. Semen ini mengandung 6% MgO, 3% SO3, 48-65% C3S, 3% C3A, 24% C4AF, dan 2% C3A, dan 0,75% NO2. Semen sumur minyak ini digunakan untuk melindungi ruangan antara rangka sumur minyak dengan karang atau tanah di sekelilingnya, perlindungan dari air yang korosif. Jenis semen lainnya yaitu ada semen Mansouri atau mortar. Semen ini dibuat dengan campuran blast furnace slag, semen Portland Porcelain, semen alam kapur hidrolik, dan bahan tambahannya yaitu batu kapur, coal, dan calcium, tau, dan tanah liat. Sifat semen ini mempunyai penyerapan air yang baik, berdaya plastisitas yang tinggi, dan kuat tekan yang rendah.
Terus semen yang ada juga semen yang berwarna dibuat dari penambahan zat warna pigmen sebanyak 5-10% pada zat semen putih digiling. Zat warna yang ditambahkan harus tidak memenuhi selama penyimpanan atau selama pemakaian semen tersebut. Adapun warna yang dihasilkan adalah merah, kuning, coklat, hitam dari oksida besi, coklat dan hitam dari mangan dioksida, hijau dari kromium oksida, biru dari ultramarine blue dan cobalt blue, serta hitam dari carbon black. Semen juga bisa dijadikan sebagai cat, yaitu semen cat yang merupakan tepung semen dari semen Portland yang digiling bersama-sama dengan zat warna, filter dan water repellent agent. Biasanya dibuat berwarna putih, yaitu dengan titanium oksida atau ZnS. Sebagai filter biasanya dipakai silika, sedangkan akselerator dipakai CaCl2, dan sebagai water repellent agent dipakai kalsium atau aluminium stearat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, bagian alat dan bahan. Adapun bahan baku yang digunakan dalam memproduksi semen di PT Semen Gresik, yang pertama ada batu kapur dengan komposisi 80%, yang kedua ada tanah liat dengan komposisi 15%, selanjutnya pasir silika dengan komposisi 4%, dan yang terakhir pasir besi dengan komposisi 1%. Selanjutnya untuk alatnya sendiri, yang pertama ada mesin pemecah batu kapur yang memecah batu kapur menjadi bentuk yang lebih kecil dari semula. Kemudian tempat penyimpanan campuran batu kapur dan tanah liat. Batu kapur dan tanah liat itu dicampurkan dan kemudian disimpan dalam alat ini. Lalu ada mesin penggilingan bahan baku, di mana di mesin penggilingan ini bahan baku digiling menjadi butir-butir yang lebih halus lagi. Ada tanur putar, selanjutnya ada alat pendingin untuk mendinginkan bahan-bahan yang telah diproses tadi, kemudian masuk kepada mesin penggilingan akhir. Nah, dari mesin penggilingan akhir, ada semen tadi disimpan juga pada silo-silo penyimpanan semen. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja atau proses pembuatan semen. Dari pembuatan semen ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah raw material preparation atau penyediaan atau persiapan bahan baku. Dua bahan baku utama yang digunakan untuk produksi semen ini didapatkan dari proses penambangan clay atau tanah liat dan batu kapur. Selanjutnya yaitu raw material grinding. Dalam proses raw material grinding ini terdapat 4 proses, yaitu mix pile yang merupakan campuran clay dan batu kapur, limestone pile, silica sand, dan copper slag. Output dari penggilingan ini adalah material berbentuk debu. Selanjutnya yaitu blending silo. Blending silo, output dari material grinding ini selanjutnya diproses di blending silo untuk homogenisasi, mulai dari ukuran, kualitas, agar hasil material tersebut merata. Selanjutnya, pyroproses. Langkah selanjutnya setelah proses blending silo yaitu material akan dimasukkan ke dalam preheater untuk proses pemanasan awal. Material pun dibakar di rotary kiln dengan suhu sekitar 1400 derajat. Output pembakaran berupa lava yang mengalir tersebut didinginkan di suatu alat bernama clinker cooler. Lava yang didinginkan secara mendadak itu menghasilkan output berbentuk granular yang biasa dikenal dengan clinker atau terak. Clinker tersebut diratakan dan dikecilkan kembali ukurannya di heavy duty roller breaker.
Dalam proses ini, klinker yang kualitasnya jelek atau bertujuan untuk dijual disalurkan lewat export bin, sedangkan kualitas yang bagus disimpan dalam clinker storage. Selanjutnya, semen grinding. Pada proses ini, material berupa batu kapur, gipsum, dan material alternatif pun kembali dikomposisikan untuk digiling di finish mill atau common grinding. Outputnya bukan berupa debu lagi, namun berupa serbuk semen. Selanjutnya, semen silo. Tujuan dari proses ini yaitu homogenisasi kualitas semen yang disesuaikan pada tipe semen yang ingin dijual, sekaligus menjadi tempat penyimpanan semen sebelum dirilis di packer. Selanjutnya, semen packer bulk truck. Dalam proses ini, pengantongan semen harus diproses dahulu di packer machine dan palletizer machine untuk bisa didistribusikan. Sekian dari saya. Semen adalah suatu campuran senyawa kimia yang bersifat hidrolisis. Artinya, jika dicampurkan dalam air dalam jumlah tertentu, akan mengikat bahan lain menjadi satu massa yang dapat memadat dan mengeras. Semen adalah hasil industri dari paduan bahan bakar dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk atau bulk, tanpa memandang proses pembuatannya yang mengeras atau membatu pada campuran dengan air. Dalam proses pembuatan semen ini digunakan proses kering. Keuntungannya proses kering ini baik bila dibandingkan dengan proses basah adalah penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit dan energi yang dikonsumsi lebih kecil. Ukuran tanur lebih pendek serta perawatan alatnya yang lebih mudah. Batu kapur atau gamping adalah bahan utama dalam pembuatan semen. Semen yang mengandung senyawa kalsium oksida, sedangkan bahan lainnya yaitu lempengan liat adalah bahan alam yang mengandung senyawa silika oksida, aluminium oksida, besi oksida, dan magnesium oksida. Dalam proses pembuatan semen ini digunakan batu kapur yang dengan perbandingan 80-55%, tanah liat sebanyak 6-10%, pasir silika 6-10%, dan pasir besi 1%, dan gipsum 3-5%. Bahan yang telah disiapkan dan dicampurkan akan digiling dengan kehalusan 90 mm. Pada proses pembakaran dilakukan dengan suhu 900 derajat Celcius sampai dengan 1400 derajat Celcius, yang mana terjadi reaksi kimia yang menghasilkan terak atau bahan setengah jadi. Di dalam kalsinar terjadi proses kalsinasi, yaitu penguraian CaCO3 menjadi CaO dan CO2, dan sedikit MgCO3 menjadi MgO dan CO2. Atau kualitas semen itu dapat dilihat tidak menggumpal, waktu mengerasnya juga sekitar paling cepat itu 6-7 jam, kemudian adukannya lebih rapat dan rekat, kemasan tertutup sempurna, lalu berlogo SNI Standar Nasional Indonesia, dan baik dalam penyimpanannya, yaitu baik dalam penyimpanannya itu jangan menumpuk semen lebih dari 2 meter. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjawab jawaban pertanyaan. Yang pertama, dalam susunan unsur semen biasa, oksida yang paling banyak presentasinya adalah CaO, yaitu sekitar 60-65%. Yang kedua, di dalam industri semen ada yang disebut dengan natural semen. Natural semen ialah semen hidrolik yang dihasilkan dengan pembakaran batu kapur yang mengandung lempeng secara alami pada suhu lebih rendah dari suhu pengerasan, kemudian menggilingnya menjadi serbuk halus. Lalu yang ketiga, tuliskan jenis-jenis semen menurut BPS. Yang pertama, semen Portland, yang kedua, semen abu, yang ketiga, semen putih. Yang keempat, jelaskan mengenai semen non-hidrolik. Semen non-hidrolik merupakan jenis semen berekat yang tidak dapat mengeras dalam air, namun dapat mengeras di udara bila bereaksi dengan CO2, sehingga memiliki wujud dempol. Yang kelima, semen yang digunakan untuk pembuatan lapisan sumur minyak dengan kedalaman 2440 meter ialah semen oil well common crush G.